Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya rekan-rekan hari ini? Iya, ini kayaknya ada yang masih lemes nih. Kelihatan dari potongan rambut yang baru. Eh, iya ya. Ini masih banyak yang masih off cam. Nasya sudah sehat, Nasya? Oke. Arif sudah sarapan, Arif? Arif, Maulana? Hah? Belum? Oke. Sudah Pak, sarapan dalam mimpi gitu ya. Ya, nah ini jam 7 ya, kita kuliahnya jam 7, kemudian cuaca di luar pun masih mendung ya. Ya Malang gini cuacanya, artinya hampir setiap sore itu hujan gerimis dan lumayan dingin. Tapi yang asli Malang sih harusnya sudah biasa ya dengan kondisi seperti ini. Nah, sudah siap menerima materi ini. Slide kita hari ini insya Allah nggak banyak ini. Oke. Ya, oke, saya akan coba. Nah, ini sekarang ternyata sudah minggu ke-14 ya. Artinya, ada yang masih ingat nggak? Pertemuan 15 itu masih ada materi nggak ya? Atau, hah? Oke, iya, bener ya. Bahwa untuk minggu ke-14 itu adalah materi terakhir yaitu tentang fungsi 2 ya, tentang fungsi 2. Ini artinya rangkaian ya walaupun sudah berakhir tapi ya tapi nanti masih ada kewajiban-kewajiban ya yang harus kita laksanakan. Nah, artinya apa? Berarti karena ini materi terakhir, ya rekan-rekan diharapkan nanti sudah mampu menguasai semua materinya. Baik, ya poin pentingnya itu yang dari 3 ke 14 sih. 3 ke 14. Kalau awal kan itu masih masih tentang apa itu algoritma, kemudian studi kasus, tapi kalau untuk core intinya algoritma itu sendiri mulai pertemuan ketiga. Tapi tentang studi kasus itu kan masih teori-teori, tetapi itu adalah sebuah konsep yang yang harus tahu juga gitu. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa rekan-rekan silakan yang masih merasa belum ini ya masih belum pede ibaratnya seperti itu tetap berusaha untuk belajar ya belajar materi-materi mana yang sekiranya masih belum bisa gitu itu silakan dikejar bahwa di dasar pemrograman ini sangat penting nanti ketika rekan-rekan akan lanjut ke step selanjutnya gitu ya. Nanti tentunya akan ada materi-materi yang jauh lebih ini ya, jauh lebih ya sebenarnya susah sih enggak sih, tapi memang lebih advance dari yang sekarang karena ini sangat basic sekali menjadi pondasi rekan-rekan belajar pemrograman. Nanti kalau misalkan di basicnya agak kewalahan, ya nanti bakal susah juga untuk materi yang akan datang di semester
yang kedua. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai ini. Adinda kemarin weekend kemana, Adinda? Hah? Masa? Oke. Oke. Saya akan coba share screen. Oke. Sudah ya? Sudah terlihat belum ini? Sudah ya? Kok udah tak share screen? Kok mau share screen lagi ya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang fungsi 2 ya. Nah, ini sebenarnya perlengkapan atau tambahan dari fungsi 1 itu ya. Nah, tetapi mungkin sebelum kita masuk ke fungsi 2, saya akan coba flashback sebentar terkait dengan fungsi 1 ya. Emro masih ingat nggak tentang fungsi itu apa? Atau apa yang Anda ketahui tentang sebuah fungsi? Nah, ini nanti harapannya ketika sudah kita diskusi tentang fungsi 2, nah nanti kita akan memahami fungsi rekursif ya. Fungsi rekursif itu apa ya? Fungsi yang memanggil dirinya sendiri, kemudian nanti bisa apa? Memanfaatkan fungsi rekursif ini ke dalam kasus-kasus yang ada dalam berbagai permasalahan. Nah, sebenarnya kalau kita sebenarnya fungsi rekursif ini mirip dengan fungsi biasa sih, sama sebenarnya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang sebelumnya ketika menyelesaikan dengan kasus-kasus tertentu yang dia support, yang dia memang menggunakan rekursif, itu menggunakan perulangan ya. Dia menggunakan perulangan terus seperti itu. Nah, kalau rekursif itu enggak. Dia tidak menggunakan perulangan, tetapi dia itu nanti akan memanggil dirinya sendiri sampai dalam kondisi tertentu break gitu. Sampai dalam kondisi tertentu dia tidak manggil. Nah, itu kan sebenarnya bisa digantikan dengan perulangan seperti itu. Tapi ya memang tidak semua kasus-kasus bisa bisa diselesaikan menggunakan fungsi rekursi. Nah, tadi bahwa fungsi rekursif ini nanti intinya dia akan memanggil dirinya sendiri. Jadi ya looping terus ya kalau memanggil dirinya sendiri. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini contohnya misalkan kita ada sebuah fungsi. Format umumnya seperti ini. Ini tipe data yang dikembalikan. Tipe data yang dikembalikan, kemudian nama fungsinya, kemudian ada parameternya. Nah, di dalam fungsi ini nanti ya dirinya sendiri. Ini nama fungsinya sama. Nama fungsinya sama. Nama fungsinya sama plek pokoknya ya. Tapi poinnya adalah nanti kasusnya yang fungsi rekursif adalah nanti pasti ada kondisi tertentu yang dia break, yang dia tidak terpenuhi kondisinya. Gitu. Misalkan contohnya ada sebuah kasus untuk menghitung
ini ya, untuk menghitung pangkat ya, misalkan 2 pangkat 5 gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya 245 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. Nah, artinya sebenarnya itu satu fungsi tapi dipanggil beberapa kali. 2 kali 2 kali 2. Nah, ini kan ada. Nah, atau bisa juga menggunakan perulangan sebenarnya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Artinya 2 pangkat n lah ya. Kalau bentuk umumnya kan 2 pangkat n. Nah, kalau menggunakan perulangan biasa, ya berhentinya sampai kapan? Ya berhentinya sampai n-nya berapa kali. Itu. Nah, kalau rekursif ini berhentinya sampai kapan? Berhentinya sampai 2 pangkat 0 gitu ya. Pokoknya ada sebuah kondisi yang dia nanti akan berhenti. Oke. Nah, ini contohnya. Ini contoh. Ini memang kita nanti berhubungan dengan persamaan. Karena rekursif itu kita harus tahu persamaannya. Kita harus tahu bentuk matematikanya ya. Aduh, saya matematika lagi nih. Nah, ini juga istilahnya sering disebut dengan istilah ini ya, decrease and conquer ya. Ada ini sering disebut istilah ini. Artinya apa? Sebenarnya di sini dia akan ini ya, akan biasanya kita kan gini ya. Kalau misalkan kita, nah ini juga bisa diterapkan ini di kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan kita punya banyak masalah yang besar, ya biar kita tidak tambah pusing gitu ya. Ya selesaikan aja yang masalah-masalah yang kecil-kecil dulu gitu. Daripada kebanyakan curhat di media sosial, ya nanti nggak bakal selesai masalahnya. Gitu. Tapi ya kita coba masalah ini diselesaikan yang sekiranya bisa diselesaikan ya, terutama yang kecil-kecil dulu ya. Kan tentunya kita bisa memimpikan masalahnya apa aja yang memungkinkan bisa kita selesaikan sendiri, misalkan kalau misalkan itu ada di diri kita. Kalau yang dengan yang lain ya ini ya nanti dulu ya, intinya yang kecil-kecil dulu. Contohnya seperti ini, misalkan kita punya sebuah variabel jumlahnya sekian n. Nah, dia akan dikurangi 1, dikurangi sekian sampai dengan nanti dia habis permasalahannya. Artinya poinnya adalah jika kita punya permasalahan yang besar, nanti kita pecah dulu permasalahannya, dikurangi permasalahannya sehingga ya nanti sampai habis gitu ya. Nah, kalau di rekursif sampai habisnya ini ketika kondisinya ini sudah tidak terpenuhi. Tadi misalkan ketika pangkat n-nya 0. Atau ketika menggunakan perulangan, ya sampai dengan n-nya berapa ngulangnya gitu. Nah, di sini ini kita tahu bahwa untuk rekursif ini dia akan memanggil dirinya sendiri. Nah, sedangkan parameternya ini nanti nilainya akan berbeda-beda. Contohnya tadi ya, ketika ini punya permasalahan n, nanti n-nya akan dikurangi 1, dikurangi 2, dan seterusnya sampai dengan nanti hasilnya itu ya kalau pangkat berarti n pangkat 0 atau 1. Itu. Ini parameternya nanti akan berbeda-beda terus, akan berubah terus ketika manggil. Tadi bentuknya kan seperti ini. Nah, di sini ada parameter. Nah, ini parameter nanti yang ini nanti nilainya akan berubah. Akan dikremen, dikurangi terus dikurangi, ketika looping nanti berkurang sampai dengan ya tadi ya. Sampai dengan kalau dia pangkat sampai dengan 0. Itu. Sampai sini mungkin ada bayangan? Tentang rekursif. Ya.
Gimana? Oke. Ya. Nah, sebenarnya ini fungsi rekursif ini intinya dia adalah sebuah fungsi ini ya, fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Dia itu punya fungsi A, nanti fungsi A ini dia akan dipanggil sama A gitu. Nah, sebenarnya ini bisa juga sih, kan bisa alternatif, dia bisa manggil dirinya sendiri, misalkan beberapa baris atau menggunakan perulangan, kan sama saja. Perulangan yang di dalamnya ada fungsi kan juga dipanggil terus kan ya, kan sama saja. Nah, itu nanti lebih ke lebih ke fungsi iterasi namanya. Kalau ini rekursif berarti ada rekursif, ada iterasi. Kalau yang menggunakan perulangan itu iterasi, kalau menggunakan rekursif dirinya sendiri ya fungsi rekursif ini. Kalau yang selama ini kita pelajari itu iterasi namanya. Fungsi iterasi. Jadi step by step itu. Nanti kita lihat Haikal contohnya mungkin biar lebih ini ya. Benar, ya, benar. Ya, kalau secara tujuannya sih memang mirip perulangan, tapi dia itu bukan perulangan. Nah, ini ada dua komponen atau sebentar. Ya, ini ada dua bagian atau komponen yang terdapat pada sebuah fungsi rekursif. Nah, pertama ini adalah namanya base case. Base case ini sebenarnya tadi ya, dia tuh ambang batas yang digunakan fungsi rekursif itu manggil. Artinya ketika kita akan menggunakan fungsi rekursif berarti kita nanti akan ada kondisi tertentu yang dia itu tidak terpenuhi. Gitu ya. Ini base case. Nah, kemudian apapun ya, artinya ketika nanti ada sebuah kasus, silakan dikerjakan. Ada kasus seperti ini, ya terserah nanti menggunakan iterasi atau menggunakan rekursif. Tetapi kalau misalkan menggunakan rekursif, ya nanti perlu dipertimbangkan ini. Ada nggak nilai ambang batasnya atau di mana nanti dia akan berhenti rekursifnya. Itu. Nah, sedangkan yang kedua ini ada namanya reduction step atau sering disebut recursion call. Dia itu nanti biasanya menggunakan kata kunci return. Ini ada returnnya. Dalam kondisi tertentu nanti dia akan konvergen itu mengumpul ya. Dia akan mendekati nilai ambang batas. Karena tadi modelnya permasalahan yang besar kemudian dipecah jadi yang lebih kecil, dikurangi 1, kurangi 2, kurangi 3, dan otomatis n-nya nanti akan habis ya. Nah, itu namanya reduction step-nya. Ketika dia manggil dirinya sendiri, dia akan mengembalikan nilai seperti itu terus sampai dengan nanti dia mendekati ambang batas tadi. Itu. Berarti kan di-decrease terus ya. Di-decrease sampai nanti mendekati ambang batas. Oke. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ini format umum rekursif seperti ini. Nah, biasanya memang ada kondisinya ya. Ketika dia nilai ambang batasnya terpenuhi, maka dia akan berarti masalahnya sudah terselesaikan atau sudah tidak rekursif lagi. Gitu. Selain itu ya nanti tetap manggil lagi kayak gitu. Ini masih bentuk umum. Nah, cabang if-nya ini berarti ambang batasnya tadi sesuai dengan formatnya. Nah, sedangkan else-nya ini adalah recursion step-nya. Step-nya yang di ini.
Nah, recursion step atau call ini berarti nanti akan berulang terus. Sampai kapan? Ya, sampai nilai ambang batas. Oke. Nah, berarti tadi ya, berarti nanti sebenarnya ada if else seperti ini. Kenapa? Ya karena agar agar tidak jalan terus ya, agar tidak infinite. Kalau misalkan tidak ada nilai batasnya ya infinite, ya manggil terus. Seperti perulangan lah, perulangan berarti kan ada kondisi, kan ada initial state, kemudian ada kondisi sama increment decrement. Nah, berarti kan harus ada kondisi juga. Oke. Nah, ini adalah ini ya untuk trace ya, untuk menelusuri fungsi rekursif. Ada 2 step atau 2 tahap di sini. Yang pertama itu ada namanya ekspansi, kemudian ada substansi. Jadi kalau fungsi ekspansi ini masih teori-teori dulu ya, nanti kita lihat sih sebenarnya contohnya. Dia itu akan mendekati ambang batasnya ya, tadi akan mendekati. Sedangkan kalau fase substitusi itu solusi terhitung secara terbalik mulai dari base case. Kita lihat ya di sini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini contohnya kayak gini. Ini ada sebuah contoh penggunaan rekursif untuk menghitung faktorial. Faktorial itu misalkan 5 faktorial berarti nanti 5 kali 4 kali 3 dan seterusnya sampai dengan 1. Ya, 5 kali 4 kali 3 kali 1. Nah, ini kalau kita lihat tadi kan ada base case, kemudian ada recursion call. Base case ini adalah kondisi di mana sudah mentok ya ininya ya. Sudah mentok. Ketika n-nya 1. Selanjutnya recursion call-nya berarti sebuah fungsi yang tadi ya 5 kali E kali N kali 3. Kalau dibuat dalam sebuah fungsi kan seperti ini. Nah, ketika dipanggil kita lihat di sini dipanggil berarti dia akan 5-nya akan ketemu variabel N. N sama dengan 0 atau enggak? Ya enggak, karena masih 5 ya. Berarti N kali, nah dia akan memanggil lagi nih. Kemudian 5 tapi dikurangi 1, jadi 4. Dikurangi 4. Kemudian dia akan manggil lagi. Apakah N sama dengan 0? Enggak, ini masih 4. Else 4 dikali faktorial 4 dikurang 1 atau 3. Dan seterusnya sampai N-nya 1. Nah, kemudian kalau untuk 1 dikurang 1 kan otomatis 0. Apakah ini sama dengan N-nya sama dengan 0? Iya, maka return 1. Sudah berhenti seperti ini. Ini kan dia akan ngulang terus ya sampai dengan 5 kali. Nah, kita lihat detailnya. Nah, untuk ngetersnya seperti ini. Tadi menggunakan ekspansi. Ini yang pertama tadi ketika ya ini yang di awal, kemudian 5 dikali 4 dikali 4 ini tadi 5 kurang 1 ya, karena fungsinya ini. Dan seterusnya sampai ininya 0, sehingga ketika nanti dikalikan ya berarti
5 kali 4, 5 kali 4 kali, ini faktorialnya ya. Ini. Kemudian ini juga 5 kali 4 kali, ini yang ini. Sehingga ketika dikalikan ya tadi ya, berarti hasilnya adalah 120. Ini namanya fase substitusi. Nah, ini mungkin yang agak tricky yaitu ini membuat fungsi ini nih. Ini yang perlu analisis. Karena ini digunakan untuk menentukan base case-nya atau batas awalnya. Agak bingung ya, sepertinya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya fungsi ini ya tadi ya, ini bisa diganti menggunakan perulangan sebenarnya. Ini sebenarnya bisa menggunakan perulangan. Artinya ketika kita menyelesaikan kasus, ya tadi ya bisa menggunakan perulangan sebenarnya, tapi bisa menggunakan rekursif. Gitu. Kalau secara sintaks sih jauh lebih sederhana ya. Ya kan, secara rekursif. Tapi ya ini, kita harus bisa mendefinisikan base call-nya, base case-nya sama recursion call-nya atau recursion step-nya itu yang perlu mendefinisikan itu. Ada effort itu untuk mendefinisikan. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ya harus melakukan coret-coret nggak apa-apa nek misal mau mencari model rekursif seperti ini. Tadi ya berarti pertama kita harus nyari kalau ada sebuah kasus kita boleh kira-kira nanti menggunakan yang iterasi atau rekursif. Keduanya ya punya kekurangan kelebihan. Nah, kalau menggunakan rekursif kita harus mendefinisikan kapan proses base case-nya ini nanti terpenuhi, itu kapan, atau ambangnya sampai kapan. Setelah itu baru nanti kita buat fungsinya. Nah, ini sebenarnya kan kalau contohnya faktorial itu kan kalau faktorial itu kan tadi ya 5 kali 4 kali 3 dan seterusnya ya. Nah, ini kan ada polanya ya. Ini ada polanya n tadi ya, n dikali ya n-1, tapi ininya sebuah fungsi. N dikali n-1. Berarti kan setiap iterasi dia nanti akan berkurang 1. Gitu. Nah, ini contoh yang kedua, yaitu ketika kita akan menyelesaikan sebuah kasus untuk mengalihkan
integer m dan integer n menggunakan penjumlahan. Ya, menggunakan penjumlahan. Nah, pertama kita harus menentukan nilai ambang batas atau base case-nya sampai kapan rekursif ini terpenuhi. Nah, di sini jika n bernilai 1, jawabannya adalah m. Maksudnya apa? Ini sebenarnya kan kasus untuk ini ya, untuk mengalihkan dua buah bilangan sebenarnya. Ini sebenarnya untuk mengalihkan dua buah bilangan kan idenya adalah ketika m kali n, misalkan specific value 2 kali 3, berarti dia nanti akan 2 ditambah 2 ditambah 2 gitu kan ya. Nah, jika n bernilai 1 artinya ketika dia ada sebuah bilangan yang dikalikan 1, ya dia nanti bilangan itu sendiri hasilnya, yaitu m ini. Nah, kemudian untuk recursive call-nya, fungsinya tadi yaitu m plus m n 1 tadi ya. Kalau untuk m kali n berarti ini 2 ditambah 2 ditambah 2. Oke, kemudian kita lihat ya. Ini adalah base case-nya. Ini base case-nya, kemudian ini fungsinya. Oke, kita lihat di sini. Nah, sebenarnya gampang ini pakai fungsi ini. Ini contoh penggunaan rekursif yang tidak sesuai dengan kasus ya. Padahal langsung saja kan bisa itu. Misalnya 2 kali 3 ya udah ketemu itu. Tapi ini kan kepingin menggunakan fungsi rekursif. Nah, ini contohnya ada contoh bilangan seperti ini. Nilai 1, nilai 2, kemudian yang satunya 5, yang satunya 4, kemudian kita kalikan. Nah, tadi kita tahu bahwa untuk base case-nya adalah ketika n-nya 1, dia adalah akan mengembalikan n-nya. Sebuah nilai yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya ya bilangan itu ya. Nah, berarti fungsinya itu if n sama dengan 1, maka dia akan mengembalikan m. Selain itu, maka dia akan ditambahkan dan ininya dikurangkan. M ditambah kali m. Nah, ini fungsinya ya. Oke. Contohnya kita lihat ekspansinya. Berarti kalau 5 kali 4, M-nya 5 plus kali 5, 5,3 ya, karena N dikurang 1 ini adalah M, ini adalah N. 5 plus kali M, N-1. Berarti di sini adalah 4-nya dikurang 1 jadi 3. Selanjutnya, ini juga kali ini akan memanggil dirinya sendiri. Berarti 5 plus, dalam kurung 5 plus kali 5 min 2. Dan seterusnya sampai dengan N-nya itu 1. Nah, ini ketika 1 berarti dia akan berhenti.
Kemudian dia akan ditambahkan 5 plus, ini dikurung, hasilnya berapa tadi. Kalau dijumlahkan, ya semua adalah 20. Gitu. Ini sepele ya, sebenarnya untuk mengalihkan itu kan sepele, tetapi ternyata kalau dibuat rekursif jadi ribet seperti ini. Berarti kalau dari sini kita bisa harus bisa memilah-milah mana kasus yang bisa diselesaikan menggunakan iterasi atau menggunakan rekursif. Dan ketika kita memilih menggunakan rekursif, kita harus pertama menentukan base case-nya, kondisi ambang batasnya, kapan kondisi ini sudah tidak terpenuhi. Kemudian setelah itu nanti kita buat fungsinya, persamaannya. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Fungsi rekursif. Atau kita break dulu ya, 5 menit. Silakan kalau mau ngambil teh hangat atau gorengan, silakan. Nanti kita jam 8 lebih 25. Nah, saya ulangi lagi bahwa perbedaan antara fungsi rekursif dan fungsi iterasi, pertama tadi kaitannya dengan kondisi, kondisional. Kalau menggunakan iterasi itu menggunakan perulangan. Sementara dia perulangan terhenti ketika base case-nya terpenuhi. Kalau ini enggak, kalau ini tidak terpenuhi baru berhenti atau kondisinya nilai false. Itu yang iterasi. Nah, ketika base case-nya tidak terpenuhi, dia akan berhenti ya, akan jalan terus. Sedangkan kalau untuk yang iterasi dia akan jalan terus ketika pernyataannya benar, selalu benar atau true nilainya. Penggunaan resource-nya jauh lebih besar, baik itu memori, prosesor, sedangkan kalau menggunakan iterasi itu jauh lebih kecil. Dari sisi struktur dia lebih jelas karena kita memodelkan ya sebuah persamaan, sementara ini kurang jelas. Nah, ini kalau misalnya kita kolaborasi dengan orang matematik gitu, ya mungkin akan kesulitan gitu. Kemudian contohnya ini ada contoh fungsi rekursif sama-sama untuk menghitung faktorial. Nah, di sini hanya butuh kondisi if else, sedangkan di sini menggunakan perulangan. Contohnya for. Ketika base case-nya terpenuhi, maka dia akan berhenti. Ini berhentinya kapan? Berhentinya ketika I-nya 1 itu juga sudah berhenti. Tapi posisinya dia akan tidak terpenuhi. Kalau ini terpenuhi, kalau ini tidak terpenuhi. Kemudian dari sisi pemodelan, ini jauh mudah untuk dibaca ya. Tadi kan ini sebenarnya polanya ada 5 kali 4 kali 3 dan seterusnya. Nah, ini kan N-nya 5 dikali faktorial, ini kan tadi menggunakan trace tadi ya. Kalau ini, wah ini kalau orang matematika dikasih seperti ini gitu ya, akan susah karena ini jauh lebih ini ya, kalau di sini bahasanya itu lebih dekat dengan permasalahan. Oke. Nah, terus biasanya kan ada pertanyaan ini, kira-kira kapan kita menggunakan
rekursif. Nah, ya sebenarnya jawaban yang sah ya kebutuhan ya. Hanya menggunakan kebutuhan. Nah, yang jelas karena tadi rekursif itu padanannya menggunakan iterasi, ya ketika iterasi ini akan susah, berarti bisa menggunakan rekursif. Itu. Kemudian kita juga mempertimbangkan faktor resource tadi ya, antara memori, prosesor. Ketika ternyata resource kita itu tidak terbatas, ya boleh menggunakan iterasi. Itu menggunakan iterasi. Nah, contoh yang lain penggunaan rekursif itu kita kan sebelumnya telah tahu tentang ini ya, tentang pencarian ya. Di array kan ada pencarian itu contohnya ya. Yang sequential search gitu ya. Yang untuk mencari nilai tertentu di dalam sebuah array ya. Itu kan misalkan ada array seperti ini. Ini misalkan 3, 4, 7, 1 nilainya. Ketika kita akan mencari nilai 7, berarti kan 3 dibandingkan dengan nilai. Temu sama enggak? Tidak. Dibandingkan dengan ini. Dibandingkan dengan ini. Ingat yang sequential search yang di array? Yang pengayaan materi? Ingat enggak? Ya. Nah itu kan itu masalah itu. Ketika datanya banyak sekali, kemudian ternyata yang dicari itu ada di ujung. Ya. Dia misalkan jumlah datanya 1 juta, ternyata data dicari itu ada di 999.099. Berarti kan ada di bawah. Dia ngeceknya dari depan, belakang, dan seterusnya sampai ketemu di kondisi terakhir ternyata. Nah, di search, di pencarian itu ada teknik lain atau ada cara lain yang jauh lebih mudah jauh lebih cepat lah ya. Jauh lebih cepat untuk pencarian. Namanya ada binary search. Ada binary search. Namanya binary search. Konsep dari binary search ini adalah dia itu akan membagi dua wilayah ya. Akan membagi dua wilayah. Ya, misalkan kita akan mencari banyak data, dia akan dibagi wilayahnya. Akan dibagi dua wilayah pencarian. Nah, ada nilai tengah, nilai awal, nilai akhir. Nilai tengah kan kita tahu ya, panjang jari array-nya, kemudian nanti dibagi dua. Ya kan? Nanti sudah ketahuan kan? Nilai awal ya berarti indeks ke 0, nilai akhir berarti indeks ke, ya terakhir, length dikurangi 1. Nah, nilai yang dicari, dia itu akan dibandingkan dengan nilai tengah yang di sini. Misalkan ini ada nilainya di sini berapapun ya. X misalkan ini ada A sama B. A itu nilai awal, B itu nilai tengah, B itu nilai akhir. Ketika kita ingin mencari di sini misalkan ada 1, 4, 7, 8. Di sini ada nilai tengahnya, nilai. Nah, ketika kita ingin mencari angka 8, ketika menggunakan binary search, dia itu akan dicari nilai yang dibandingkan apakah lebih besar atau kurang dari X gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk lebih besar dari X, otomatis nanti area pencarian itu ada di sini. Ada di sini. Misalkan 10 yang dicari. Kan nggak mungkin 10 dicari yang di area ini. Syaratnya datanya harus urut. Memang sih, ada kekurangannya syaratnya datanya harus urut. Nah, 10 dibandingkan dengan X ini ya. Oh, ternyata ada di area pencarian sini. Kalau sudah ketemu area pencariannya, dia akan dibagi lagi. Kemudian dibandingkan lagi nilai tengahnya lebih besar atau sama dengan atau kurang dari itu ya. Kalau lebih besar berarti nanti
atau kurang dari, berarti pencarian berarti ada di yang sisi kiri atau sebelah kiri. Dan seterusnya sampai nanti ketemu sama dengan yang dicari. Nah, proses membagi-bagi ini juga bisa menggunakan rekursif. Itu implementasinya. Jadi dia akan dibagi lebih besar atau enggak yang dicari. Kalau lebih besar berarti dia akan di sebelah kanan, akan dipecah yang kiri enggak perlu dicari, dia akan dibagi lagi. Nanti dicari nilai tengahnya. Kayak gitu. Ini hanya pengayaan aja. Ini salah satu contoh penggunaan rekursif. Oke. Nah, ini berarti tadi ketika sulit menggunakan iterasi bisa menggunakan rekursif atau mempertimbangkan resource-nya. Kalau kita unlimited resource-nya ya boleh menggunakan rekursif. Nah, ini ada contoh flowchart untuk menghitung nilai faktorial. Gampang ya ini menggunakan rekursif flowchart-nya. Itu kira-kira yang rekursif yang mana ini? Ya, ini rekursif, tetapi memang yang ini itu dipecah ya. Faktorial ini ke sini. Ini misalkan ada fungsi ya, dalam ini misalkan contohnya main. Star, ini dipersiapkan nilainya, kemudian dia manggil fungsi. Kalau kita lihat di sini tidak ada perulangan, adanya ya kondisi aja. Nah, yang susah kan ini. Membuat modelnya ini atau membuat ininya. Persamaannya itu yang agak susah. Oke. Kalau ini standar ya, sudah ketemu integer faktor n sama dibandingkan ketika n sama dengan 1 maka dia return ke faktornya. Ketika tidak, maka faktor sama dengan n kali faktorial. Sebenarnya di return juga langsung bisa ya, tapi ini ditampung ke dalam variabel dulu. Nah, ini ada contoh program untuk menghitung nilai dari X pangkat Y. Seperti yang kita ketahui, nilai X pangkat Y dihitung dengan cara X dikali X sebanyak Y min 1 kali. Tetapi jika Y adalah 0, X pangkat 0, maka nilai X adalah 1. Ini intinya program untuk mencari bilangan pangkat. 2 pangkat 5 ya sama saja. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali kan ya. Ini kan 32 hasilnya. Ya. Nah, kondisinya apa? Ketika kita mencari pangkat, dia akan berhenti. Ada yang tahu apa? Base case-nya? Ini sudah ada. Ini base case-nya ini nih. Base case-nya adalah ketika n pangkat 0, maka dia akan hasilnya sama dengan 1. Berarti nanti ada base case if bla 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 sama dengan 0, return 1. Nah, contohnya ini ya. Ini standar sama. Nah, pangkatnya gini. Yes, ketika X itu adalah, X ini bilangannya, kemudian pangkatnya itu ya pangkatnya. Ketika hitung X bilangan, ini ketika manggil sebuah fungsi hitung, kemudian kita buat variabel P, dibandingkan apakah Y sama dengan 0, maka P sama dengan 1. Ya, ini tadi, ini Y sama dengan, kenapa Y sama dengan 0? Ya tadi ya, ketika ada sebuah pangkat yang nilainya
0, maka hasilnya 1. Selain itu, ya nanti dihitung. N-nya berapa tadi? N-nya itu... Loh, ini N kok ada variabel N. Kok ada variabel N ini? Dari mana ini? X ya, harusnya ini ya. Ini harusnya X ya. Iya kan? Harusnya X itu. Bukan N. Karena kan kalau misalkan 2 pangkat 5, dia akan 2 dikali. Nanti dalam kurung, hitung 2,4 kayak gitu. Ini harusnya X ini. Nah, P ini hasilnya. Berarti ketika selain itu P, maka P sama dengan N kali hitung. Kemudian ini else-nya. Ini adalah if-nya. Ini pernyataan untuk yang if. Kemudian ini pernyataan untuk yang else. Kemudian return P. Return P ini bukan di if atau else ya, tapi di setelahnya, yaitu dia akan yang return P. Oke, ini gampang, ini yang faktornya juga ada. Nah, kemudian ada pertanyaan mungkin? Mencari nilai oke. Ini ya, searching ya. Lebih gampang ya, lebih gampang ya. Ya, tadi sebenarnya kan pertanyaan pasti kapan kita menggunakan rekursif, kata menggunakan iterasi ya. Itu bukan dari perspektif perasaan individu masing-masing gitu ya. Kalau misalkan seperti itu ya mungkin nanti banyak sekali menggunakan yang iterasi. Ya. Tapi bukan dari perspektif individu masing-masing atau perasaan masing-masing, tetapi lebih ke ini, ke kecepatan. Lebih ke kecepatan. Ya memang ketika menggunakan, tadi kita kan kasusnya adalah ketika kita mau mencari sebuah data yang jumlahnya banyak, 1 juta data, misalkan menggunakan array gitu, menggunakan array, ternyata datanya nanti akan ada di record yang ke 999.000. Kan gitu. Nah, ketika menggunakan yang iterasi, ya tadi ya, kita dicek. Sini dicek, sini dicek, sini dicek, sini dicek. Ini dicek. Ini dicek ya. Ini dicek dan seterusnya. Ini yang iterasi. Nah, sedangkan kalau yang menggunakan rekursif, ini namanya binary search. Ini binary search. Binary search itu dia akan dibagi area pencariannya. Misalkan 1 juta dibagi area pencarian menjadi 2 kayak gini. Ini kan sudah memotong ini ya, memotong rekursif banyak sekali, separuhnya kan. Bisa dipahami nggak kira-kira? Ya kan? Nah, otomatis
Kalau ini manual, ini satu-satu kan dibandingkan. Indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Bandingkan satu-satu. Kalau ini enggak sampai bandingkan satu-satu. Dia posisinya, tapi ya memang kelemahannya datanya ini harus urut posisinya. Nah, ini dia akan membandingkan nilai tengahnya. Dia akan dibandingkan nilai yang di tengahnya di sini. Ini kan nanti akan dibagi, di sini ada nilai yang ada di awal, nilai tengah, kemudian nilai di akhir, batas akhir. Nilai tengahnya nanti kan kalau posisinya sudah urut kan ketahuan ini. Nilai misalkan pencarian itu nilainya ada di titik ini, ya otomatis dia lebih dari ini nilai tengahnya ini yang dicari. Udah langsung kepotong, berarti tinggal kalau 1 juta berarti 500.000 record kan. Oh, nanti dibandingkan lagi nilai tengahnya, berarti tinggal 250.000 record. Itu effortnya memang untuk bagi-baginya, tapi untuk proses pencarian itu jauh lebih cepat dibandingkan yang iterasi. Itu karena iterasi tadi menggunakan rekursif. Kalau dari sisi gampangnya dipahami ya memang mudah yang ini, yang iterasi. Tapi kalau cepatnya ya menggunakan rekursif. Gitu kira-kira Mas untuk yang ini, untuk yang